wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama berjudul Masuknya Islam Melewati Jalur Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Rehan, berperan sebagai Ayub sebagai pedagang, Jody sebagai penduduk, Maulana sebagai ustadz. Perkenalkan, nama saya Ridho, saya berperan sebagai pedagang, Mbah Tony sebagai dukun, dan Joko sebagai bapak Ayub. Perkenalkan, nama saya Rizky, berperan sebagai penduduk dan penduduk, Gibran sebagai bapak Sena, Sapri sebagai marbot. Perkenalkan, nama saya Ayu Adini Lubis, saya berperan sebagai moderator, Dina sebagai ibu, Sari sebagai penduduk, Nana sebagai adik-adik. Saya Sari Amelia, saya berperan sebagai Sena sebagai rakyat pribumi, Dina sebagai adiknya Ayu, Jena sebagai penduduk. Saya Dinda Natasha, saya sebagai moderator, Udi sebagai penduduk, Udi sebagai orang tuanya Sena. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang tinggal di kota Mekah ingin merantau ke Indonesia untuk berdagang. Ayah, ibu, Ayu minta izin untuk berdagang ke Indonesia. Doain Ayu sampai tujuan dengan selamat. Iya nak, kamu hati-hati ya. Ya nak, kamu jangan pernah lupa dengan ajaran agamamu dan jangan pernah lupa dengan Tuhanmu. Baik ya, Nina, kakak pergi dahulu. Ya Pak, hati-hati, dadah. Dadah. Meminta izin, dia pun segera menuju ke pelabuhan dan pergi menaiki kapal. Setelah beberapa hari, Ayub pun sampai di Indonesia dan Ayub pun segera mencari tempat istirahatnya. Akhirnya sampai juga di Indonesia. Untuk sementara waktu, aku tinggal di sini dulu lah. Kalau ngontrak pun uangnya cuma cukup buat makan. Untuk sementara waktu aku tidur di sini dulu sampai uangnya cukup buat ngontrak. Di dalam desa Kenari, ada 3 orang rakyat pribumi yang ingin pergi ke sebuah desa pasar untuk membeli barang kebutuhannya. Ibu-ibu beli baju-bajunya. Yang beli bajunya ini satu ya. Kang, itu orang siapa? Kayak baru pertama kali lihat. Ya nggak tahu, kurang tahu juga. Soalnya saya juga baru lihat kemarin. Ibu bajunya. Kang, makasih ya kalau misalnya. Ya. Kita ke perdagangan itu, kamu mau beli apa? Cuma penasaran aja apa yang dijualnya. Nah, kami nunggu sini ya. Oke. Akang pedagang baru ya di sini? Ya Mbak, saya pindah dari kota Mekah. Oh, Akang jual apa aja? Ini ada Al-Quran, mukena sama kaligrafinya Mbak. Oh, ini barang-barang apa ya, Kang? Soalnya baru pertama kali lihat. Ini barang-barang yang digunakan oleh umat Islam. Oh, Akang agama Islam. Iya. Emang Mbak agama apa? Emang ajaran dinamisme, Kang. Apa yang kamu sembah? Saya menyembah pohon. Kayaknya aku tertarik dengan ini, Kang. Ini apa ya, Kang? Ini namanya kaligrafi Mbak. Itu boleh saja, cuman tidak boleh diinjak, dibakar. Itu hanya sebuah pajangan. Oh, aku akan menjaganya sebaik mungkin. Ini berapa ya, Kang? So, Mbak ambil saja karena Mbak orang pertama yang datang ke sini. Oh, oke, makasih, Kang. Ya, sama-sama Mbak. Yaudah, yuk. Sena pun beribadah seperti hari-hari yang biasanya dia jalani. Setelah selesai beribadah, dia berniat berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tiba di pertengahan jalan, ia mendengar seseorang sedang membaca sesuatu dan Sena pun menghampirinya. Wa minan nasi may ya'kulu amana billahi wa bil yaumil khaira wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim. Akang, mengganggu. Aku baca apa? Ini Al-Quran Mbak. Al-Quran itu apa? Ini kitab suci umat Islam. Oh, apakah saya boleh melihatnya? Boleh dilihat. Akang bisa baca dengan tulisan seperti ini? Bisa, karena saya sudah belajar dari kecil. Oh, oke, Kang. Makasih. Sama. Hari kemudian, Sena pun kembali ke pasar tersebut. Dia ingin membeli sesuatu yang dia inginkan. Kang, ada buku cerita. Ada Mbak, tapi cerita tentang kisah Nabi. Nabi itu apa ya? Nabi itu ialah utusan Allah SWT yang membawakan ajaran agama Islam. Berarti Tuhan agama Islam cuma satu ya? Ya, semua Tuhan itu cuma satu, tapi mereka hanya
memiliki keyakinan mereka sendiri. Seperti kamu yang menyembah pohon, dan aku hanya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur sisi dunia. Mana Akang tahu? Saya tahu dari Al-Quran dan hadis. Karena semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara pohon hanya bisa tumbuh ke atas. Dan mengapa kamu menyembah pohon? Karena dia hanya sebuah tumbuhan. Karena saya ini benda-benda yang mati di alam ini dijaga oleh roh atau makhluk gaib yang harus dihormati agar tidak murka dan menimbulkan bencana. Coba kamu pikir lagi, apakah benar seperti ini? Ya sudahlah, dan berbuku yang pertama. Terima kasih Kang. Keesokan harinya ada seorang pemuda yang tiba-tiba kerasukan, lalu ditolong oleh warga dan dibawa ke dukun. Mas, kenapa mas? Kenapa? Sepertinya dia kerasukan ya. Ayo kita bawa ke Mbah Tony saja. Ayo. Sesampai di tempat Mbah Tony yang merupakan orang pintar yang ada di desa tersebut, ia pun mencoba mengobati Dodo. Setelah beberapa jam mencoba mengobati Dodo, usaha Mbah Tony sia-sia. Di waktu yang bersamaan, seorang datang ke tempat tersebut karena mendengar keributan dan dia mencoba untuk mendatangi tempat tersebut. Mbah Tony. Ini ada yang kerasukan. Ini mau masuk dari mati. Kenapa dia kaki seperti ini? Kami menemuinya di sekitar sini, Mbak, dalam kondisi seperti ini. Tunggu sebentar biar saya batik. Jam kenapa dia belum sembuh juga? Saya juga tidak tahu, saya sudah berusaha menyembuhkannya, tapi hasilnya sama saja seperti ini. Apa nih kok ribut-ribut? Begini Pak, tadi sudah ada kerasukan dan kami membawa ke sini, tapi setelah beberapa jam dia belum sembuh juga. Coba saya lihat dulu. Akhirnya disadar juga. Makasih Pak atas pertolongannya. Sama-sama. Kejadian itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Sena pun pergi untuk menemui Ayub di pasar karena ia penasaran dengan agama Islam. Saya ingin belajar agama Islam. Emang kamu yakin dengan keputusanmu? Saya yakin, tapi saya belum mengenal isi di dalam Islam. Kamu bisa belajar dengan saya. Serius, Kang? Iya, saya serius. Begitu, mulai besok kita belajar ya. Oke, Kang, makasih. Iya, sama-sama. Keesokan harinya, Sena pun kembali ke pasar untuk menemui Ayub dan mereka pergi ke sebuah taman. Ayub! Bagaimana kita belajar? Ayo! Di taman mereka pun memulai pembelajarannya. Ayo kita belajar. Pertama kita belajar apa dulu? Yang pertama kita belajar tata cara sholat dan mengaji. Sudah, ayo. Sebelum sholat kita berwudu dulu. Yang harus kamu lakukan yang pertama membasuh tangan, yang kedua kumur-kumur, yang ketiga membasuh hidung, yang keempat membasuh muka, yang kelima membasuh tangan sampai siku, yang keenam membasuh kepala sampai ujung ubun-ubun, yang ketujuh membasuh telinga, yang ke-8 membasuh kedua kaki. Itu harus dilakukan sebanyak 3 kali. Sampai sini sudah paham? Ya, aku sudah paham. Kalau kelas kayak itu kita akan belajar tata cara sholat. Sholat itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Itu bisa kamu lakukan saat kamu sudah masuk Islam. Sampai sini mengerti? Kayaknya ini agak susah ya, tapi aku akan mencoba mengingatnya. Yang ketiga kita mulai ngaji. Kita mulai dari yang ikut dulu ya. Ikuti aku. A A, A A, ba ba, ba ba, A A, ba ba, A A, ba ba, A ba ba, A. A. Oke, sampai sini dulu. Oke, makasih telah mengajari aku. Sampai besok. Ya. Harinya, Noni dan Ayub bertemu di taman dan Noni berencana untuk mengungkapkan perasaannya. Maaf ya, aku telah datang. Apa aku juga baru nyampe. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa itu? Aku suka sama kamu dan mau menikah denganmu. Jika ingin kamu menikah denganku, kamu harus masuk Islam dahulu. Bagaimana cara masuk Islam?
Kamu cuma cukup mengucapkan 2 kali isyarat. Baiklah, aku akan meminta izin kepada kedua orang tua saya. Baiklah, tunggu jawabanmu besok. Kemudian Sena pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk masuk Islam. Pak, Bu, Ya nak, ada apa? Sena mau tahu sesuatu. Apa itu nak? Sena mau masuk Islam dan menikah dengan seorang yang telah mengajari Sena. Kamu serius, Nak? Serius, Bu. Kalau emang sudah urusan kamu, izinin kamu masuk Islam, bawa dia kemari. Iya, Pak. Makasih, Pak, Bu. Esok harinya, Sena pun menjumpai Ayub untuk memberitahu bahwa dia direstui untuk menikahi dengannya. Dan dia meminta Ayub supaya mengantarnya untuk masuk ke Islam. Ayub, aku direstui untuk menikah denganmu. Alhamdulillah. Aku ingin masuk Islam. Boleh, kamu kapan? Sekarang. Yaudah, ayo kita jumpai adikku. Udah, yuk. Nana, kamu kawani Kak Sena untuk menjumpai Ustadz Maulana. Baiklah, ya, Pak. Setelah mereka sampai di masjid, mereka pun menanyakan kepada penjaga masjid tersebut. Apakah ada Ustadz Maulana di dalam? Ada mbak, silakan masuk. Mereka pun masuk ke masjid tersebut dan Dina menyampaikan maksud dan tujuan datang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kakak saya ingin masuk Islam. Apakah kamu sudah yakin 100% dengan keputusanmu? Ya, saya sudah yakin. Kalau begitu ikuti saya. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah kamu sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Selamat, Kak, kamu sudah masuk Islam. Akhirnya Sena melihat ibunya sedang terduduk lemah dan ia pun menghampirinya. Ibu kenapa? Kenapa cuma dia enak badan? Badan ibu panas sekali. Ayo kita ke Mbak Tony saja. Mereka di rumah Mbak Tony, Sena pun membilang apa tujuannya ke sana. Mbak Tony, ibu saya sedang sakit. Sebentar biar saya obati dulu. Bagaimana kondisi ibu saya? Ibu kamu sudah agak membaik, sudah bisa dibawa pulang untuk istirahat. Makasih, Mbak. Ya. Harinya, Ayub dan kedua orang tua datang ke rumah Sena berniat ingin melamar Sena untuk ke jenjang yang serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Kang. Silakan duduk kamu. Maksud untuk melamar anak bapak. Ya, saya terima lamaran kamu. Oke. Ibu kemudian pernikahan Ayub dan Sena pun terlaksana. Saudara Ayub bin Habib, saya silakan dan saya kawinkan Anda dengan saudari Sena binti Gilbert dengan mas kawin memperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sena binti Gilbert dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di mana para saksi sah? Sah.